Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya serta inayahnya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa tanpa segala satu halangan apapun. Salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti zaman ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya kelak. Duduknya saya di sini akan menyampaikan tausiah yang bertemakan sabar dan ikhlas. Pengertian sabar. Sabar adalah menundukkan diri dalam menjalankan perintah Allah, menahan diri dari segala satu kemaksiatan dan menahan diri dari sikap marah terhadap takdir Allah. Maka dapat disimpulkan sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu tekanan yang dapat menjauhkan kita dari ketaatan Allah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab datangnya ujian sudah dari takdir Allah. Mau sekuat apapun kita menolaknya, ujian itu pasti tetap akan datang kepada kita. Maka kita harus hadapi dengan rasa yang sabar. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan, serta sampaikanlah kabar gembira bagi mereka yang sabar. Sabar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Karena Allah telah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang telah berperilaku sabar atas menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi segala larangannya agar kita senantiasa menahan diri atas segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar atas segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan bersabar atas segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau itu buruk dan baik. Macam-macam sabar ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar atas segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk itu, agar ujian ini menjadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Karena dengan bersabar, ujian ini dapat dimaknai sebagai anugerah, dan itulah kebahagiaan dunia maupun akhirat. Bisa diketahui bahwa di dunia ini akan ada yang singgah ke dalam kehidupan kita, yaitu ujian. Mau sekuat apapun usaha kita untuk menolaknya, ujian itu pasti akan tetap singgah ke dalam kehidupan kita. Yang kedua, tentang ikhlas. Pengertian ikhlas adalah amalia hati yang tingkatannya tinggi. Contoh, seorang beramal dengan ikhlas. Mereka yang seakan-akan tidak melakukannya, padahal sebaliknya. Seperti manusia yang bekerja tanpa mengharapkan upah dari siapapun. Bahkan beramal dalam tingkat tertinggi masih mengharapkan surga, masih belum ikhlas karena masih mengharapkan sesuatu, yaitu surga. Perilaku ikhlas memiliki prinsip, hakikat, dan kesempurnaan. Prinsip ikhlas didasari dengan niat, karena di dalam niat terdapat keikhlasan. Hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dari kotoran-kotoran yang mencampurinya, dan kesempurnaan ikhlas itu adalah jujur. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah kita, padahal mereka hanya disembahkan untuk menyembah Allah, menatinya semata-mata hanya diperintahkan menjalankan perintah Allah. Imam Al-Ghazali menuturkan bahwa semua orang akan rusak kecuali mereka yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan rusak kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Dan semua orang yang ikhlas pun masih berada dalam kekhawatiran yang besar. Untuk itu
maka bisa diketahui bila ilmu dan amal tidak disertai dengan keikhlasan akan sia-sia, dan bisa diketahui juga betapa tinggi derajatnya orang yang berperilaku ikhlas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalam mimma yasturun wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.